Saya sering bilang filsafat itu salah satu jalan untuk kita menseriusi hidup. Jadi selama ini mungkin kita autopilot saja. Bahkan kalian mungkin kuliah sudah semester akhir juga masih belum punya cita-cita, belum punya tujuan. Kalau ditanya hidupmu mau kamu bawa kemana, kamu ingin hidup yang seperti apa, belum tahu Pak, belum mikir ke sana. Bahkan jurusan ini saya kira saya juga salah ngambilnya. Kamu bisa begitu, kamu bisa sampai dewasa tidak punya orientasi, tidak punya tujuan. Nah, filsafat membantu kita menemukan itu. Jadi menarik, kalau itu gangguan mental sifatnya, masalah-masalah mental seperti cemas, depresi, takut, solusinya 3: logika, ilmu, dan filsafat. Nah, makanya kemarin kita ngaji terus yang jadi buku itu judulnya Menjaga Kewarasan. Jadi kita belajar filsafat itu bagian dari menseriusi hidup biar kita tetap waras. Karena waras versi kita itu kamu cari di ChatGPT juga tidak ada. Seandainya ada juga tidak mesti cocok. Karena yang tahu hidup kita itu diri kita. Coba kamu tanya ya di GPT, wahai ChatGPT, tolong bantu saya biar saya bahagia bagaimana ya. Dia mesti ngomong macam-macam tapi tidak mesti cocok dengan kita. Karena yang tahu diri kita itu kita sendiri. Nah, di sini gunanya kita logika, di situ gunanya kita belajar sendiri biar dapat ilmu, belajar cara berpikir filosofis biar bisa merangkai makna untuk hidup kita. Sekarang gangguan jiwa tipe keempat. Ini gangguan jiwa karena masalah spiritual. Ini harusnya agak panjang ya. Ketika kita merasa kehilangan makna hidup, kita merasa jauh dari Tuhan. Nah, kata Ibnu Sina, ambil terapi jenis spiritual. Terapi spiritual itu komponennya 3: doa, pikir, dan meditasi. Menenangkan diri, uzlah. Doa bisa membantu kita menemukan kedamaian batin. Zikir bisa membantu kita fokus pada hal-hal yang positif. Meditasi bisa membantu kita menenangkan pikiran dan tubuh. Jadi jangan lupa Ibnu Sina itu pikirannya lengkap. Nanti kitab-kitabnya belakangan juga tidak hanya filsafat, tapi corak tasawuf, corak mistiknya juga kuat. Beliau juga menulis misalnya falsafah masyriqiyah, filsafat timur. Beliau juga punya cerita-cerita seperti Hai bin Yaqdhan. Hai bin Yaqdhan itu yang lebih nulis cerita itu dulu ya Ibnu Sina, meskipun nanti nama tokohnya diambil oleh Ibnu Tufel untuk menulis cerita yang sama tapi dengan plot yang berbeda. Ada banyak cerita-cerita spiritual yang ditulis oleh Ibnu Sina karena beliau juga concern dengan masalah-masalah spiritual. Bahkan di falsafah masyrik itu ya beliau melihat bahwa manusia itu ada secara spiritual, ada tipe abid, ada tipe zahid, ada tipe arif. Abid itu orang yang menghidupkan spiritualitasnya lewat jalur ibadah. Rajin sholat, rajin puasa, sedekah, dan lain sebagainya, tipe abid. Ada tipe zahid. Tipe zahid itu seperti para sufi yang melakukan uzlah, takholak bi ahlakillah, dan lain sebagainya. Ini tipe zahid, menjauh dari godaan dunia, keramaian dunia, memantapkan diri hanya menuju Allah saja. Ini namanya tipe zahid. Kemudian
Yang terakhir tipe arif. Tipe arif itu orang yang sudah mengalami pencerahan, orang yang sudah kasyaf, sudah ma'rifat, sudah ngerti hakikat segala sesuatu. Ini tipe arif. Ada abid, ada zahid, ada arif. Kalau kalian tipe apa? Abid kah? Sholatnya masih bolong-bolong, Pak. Tidak berani bilang abid. Zahid, apalagi, Pak. Arif, sangsoyo. Tapi ini jalur-jalur untuk menghidupkan spiritualitas kita. Nanti orang yang menempuh jalur ini ingin menghidupkan spiritual, namanya adalah murid. Murid itu ya secara letterlek kan orang yang menginginkan. Tentu saja murid nanti dituntun oleh mursyid, orang yang menuntun, menunjukkan. Jadi baik, masalah spiritual, orang menyebutnya hari ini ada istilah krisis spiritual. Krisis spiritual itu tidak sekedar lupa Tuhan, tapi orang merasa kosong, merasa hampa, hilang makna. Mungkin kalian sering bertanya pada dirimu, hidup kok seperti ini ya? Apa gunanya aku hidup? Apa pentingnya sih aku hadir di dunia ini? Ini krisis-krisis spiritual. Jadi, apa makna diriku? Apa makna kehadiranku? Siapa sih aku ini? Aku dulu tidak minta kok dihadirkan sekarang. Itu kalau kalian lelah dengan hidupmu sampai selevel itu, kalian sedang mengalami krisis spiritual. Kalian merasa tidak bernilai, tidak bermakna. Krisis spiritual itu biasanya diawali dari, tadi sudah sedikit saya sebut, kalian lupa tujuan. Kalian tidak tahu hidupmu itu mau kemana, dan dulu asalnya dari mana. Ini kalau orang Jawa konsep ini disebut sangkan waraning dumadi. Kalian lupa aspek ini sehingga kalian kelelahan sendiri. Kalian lupa bahwa hidup ini dulu asalnya dari mana dan besok mau menuju kemana. Kalian anggap hidupmu itu ya seputar aktivitasmu sehari-hari itu saja. Yang mahasiswa menganggap hidup itu ya seputar kuliah, kos-kosan, pacaran, mungkin seputar itu saja. Padahal tidak sekedar itu kalian dihadirkan oleh Allah untuk hidup. Nah, kalau ada yang alami begini, batinmu sedang sangat lelah, berarti kalian sedang mengalami krisis spiritual. Hal yang sama sering disebutkan berhubungan dengan peradaban barat yang terlalu positivistik. Kalau teman-teman baca tulisannya Sayyid Nasr, itu barat itu maju luar biasa, tapi dia melupakan satu unsur yang sebenarnya esensial, fitri dalam diri manusia, yaitu aspek spiritual. Sehingga kemudian belakangan kan banyak orang barat yang kemudian geser ke ranah spiritualitas. Baik ya, kalian coba ya mulai introspeksi. Ya, hidup kita ini lengkap sih, ada fisik jasadnya, tadi ada emosinya, ada mentalnya, ada jiwanya, dan ada unsur spiritualitasnya. Semuanya harus waras. Kalau ada yang tidak waras, ya hidupmu akan tidak seimbang, timpang. Jadi keywordnya konsep kesehatan mentalnya Ibnu Sina adalah keseimbangan. Makanya tadi cairan-cairan tadi tidak ada kok, harus cairan ini saja, tidak ada. Ya semuanya penting tapi jangan berlebihan. Jangan ada yang terlalu dominan, nanti akan menyusahkan